Selamat pagi, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam doa pagi, doa Sabtu pagi, Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami tidak putus-putusnya berdoa kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kami meyakini bahwa Tuhan terus dan sudah dan bahkan sedang mempersiapkan jawaban-jawaban doa kami. Sebelum kami berdoa lebih lanjut lagi Tuhan dalam acara doa Sabtu pagi ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berbicaralah kepada kami dengan jelas, sehingga kami boleh mengerti lebih baik lagi akan rencana-rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan ini akan kami lakukan dan akan kami praktekkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersukacita di dalam menjalankan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam mendengarkan, merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, gereja kita pada bulan Februari ini punya tema tentang bagaimana kita mengasihi. Hari ini, pagi hari ini saya akan mencoba mengambil tema bagaimana doa untuk orang yang kita kasihi. Banyak cara orang mengasihi. Ada orang memberikan dukungan yang penuh, dukungan yang luar biasa kepada orang yang dikasihinya. Ada juga orang mengasihi dalam bentuk memberikan hadiah saat orang yang dikasihinya itu berprestasi, mereka mendapatkan sesuatu dan menunjukkan bagaimana dia mendukung orang yang dikasihi dalam bentuk hadiah. Ada juga dalam bentuk-bentuk perhatian. Tetapi kita jangan pernah lupa bahwa salah satu hal yang paling baik, yang mungkin luar biasa, yang bisa kita berikan kepada orang yang dikasihi adalah doa. Tema renungan saya pada pagi hari ini, doa untuk orang yang kita kasihi. Sebenarnya bagaimana sih menunjukkan, melakukan doa yang terbaik untuk orang yang kita kasih? Kenapa doa menurut saya menjadi bagian penting untuk orang yang kita kasihi? Saudara-saudara, kita tahu belakangan ini pandemi COVID membuat kita sulit untuk mendatangi orang-orang yang kita kasihi. Kita malah takut jangan-jangan kita sendiri bisa menyebabkan orang yang kita kasih saat kita kunjungi, dia terinfeksi COVID dari kita. Oleh karena itu, kunjungan-kunjungan kepada orang yang kita kasihi juga semakin kita batasi sampai nanti pandemi ini selesai. Dan oleh karena itu, saya kira doa menjadi penting untuk mengekspresikan tanda dukungan kita, tanda kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan relevan sekali pada saat-saat ini. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal keimanannya dan sangat terkenal juga dengan doanya, yaitu Abraham. Abraham disebut dalam Alkitab sebagai tokoh iman dan bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan sebagai sahabat Allah.
Dan salah satu karakter yang paling kuat dalam Abraham adalah doa. Dan kita akan belajar bagaimana Abraham menunjukkan kasihnya lewat doa. Mari kita buka firman Tuhan dan membacanya. Kejadian 18 ayat 16-33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab itu, aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang-orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian padamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini menarik sekali karena baru saja Abraham dikunjungi oleh malaikat Tuhan, dan salah satu yang mendatangi Abraham adalah Tuhan sendiri. Diyakini oleh banyak penafsir itu adalah Tuhan. Dan berita gembira yang didapatinya adalah bahwa istrinya akan melahirkan anak saat mereka akan kembali lagi menjenguk Abraham. Dan berita suka ini tentu menjadi bagian yang penting dalam hidup Abraham,
karena Abraham pasti gembira sekali meskipun istrinya pada saat itu tidak percaya akan perkataan firman Tuhan. Tetapi sewaktu Tuhan mengatakan bahwa Dia ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora, maka Abraham teringat akan keponakannya yang bernama Lot yang sangat dikasihinya. Kita tahu bagaimana Abraham mengasihi Lot sampai-sampai sewaktu terjadi pertengkaran di antara gembala-gembala, Abraham mengalah supaya Lot yang memilih tempat yang terbaik untuk domba-dombanya. Sehingga inilah menunjukkan betapa Abraham mengasihi keponakannya. Saat dia dengar dari Tuhan bahwa kota ini, tempat tinggal Lot ini akan dimusnahkan, dia melakukan semacam komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Jadi kalau kita lihat betapa doa itu sangat-sangat penting, sangat-sangat istimewa bagi orang-orang yang kita kasihi. Lot mengetahui jikalau dia tidak berkomunikasi dengan Tuhan, mungkin Lot menjadi bagian dari orang-orang yang dimusnahkan. Tapi pikiran daripada Abraham adalah tidak mungkin nasib orang yang benar sama dengan orang fasik. Lalu dia berdoa dan dia tahu Lot adalah orang yang masih percaya kepada Tuhan dan Abraham mengasihinya. Jadi kebenaran pertama adalah doa menunjukkan kita peduli kepada orang kita kasihi. Dengan cara apa? Mendoakannya. Kita tahu Abraham baru saja mendapatkan berita baik. Mungkin kalau dia membandingkan berita baik dengan kabar bahwa kota Lot akan dimusnahkan, tentu banyak alasan Abraham untuk tidak mendoakannya, karena dia dalam keadaan happy, dia dalam keadaan gembira luar biasa bahwa janji Tuhan sendiri datang mengatakan bahwa istrinya akan melahirkan anak, dan itulah yang ditunggunya selama ini. Itu bisa saja menjadi alasan untuk kita tidak berdoa kepada orang lain. Seringkali kita menjadikan berita suka, kondisi kita yang lagi happy, melupakan banyak orang, termasuk orang yang kita kasihi. Tetapi Abraham tidak. Abraham justru betul-betul menunjukkan kasihnya lewat sesuka apapun dia, sukacita apapun yang dialaminya. Dia masih mengingat orang-orang yang dikasihnya jika akan mengalami musibah, jika akan mengalami sakit penyakit, jika akan mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan, dan Lot membawanya dan Abraham membawanya di dalam doa. Jadi tindakan membawa dalam doa kepada orang yang kita kasihi adalah satu kebenaran dari firman Tuhan. Bahwa saat kita mengasihi orang, mari kita berdoa untuknya. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Jadi kalau saudara-saudara diminta oleh jemaat, diminta oleh saudara-saudara yang kita kasihi, aku ingin didoakan, mari kita berdoa. Itu adalah kesempatan yang baik. Kita mengekspresikan kasih kita kepadanya. Mungkin dia tidak butuh apa-apa, tetapi dia butuh dukungan doa kita. Dan itulah bentuk kasih kita kepada orang itu. Siapapun dia, mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasih. Apapun kondisi kita, mari kita berdoa untuk orang yang kita kasih. Yang kedua, kalau kita lihat kondisinya, Abraham itu melakukan tawar-menawar dengan Allah dalam doanya. Dia mulai minta, kalau 50 yang benar Tuhan, apakah engkau akan menghukum kota itu? Tidak. Sampai kepada jumlah di mana yang paling rendah yaitu 10. Kalau kita lihat, kenapa sih Abraham meminta sebegitu detailnya, sebegitu beraninya, sampai-sampai dia merasa, waduh kurang pantas untuk memintanya, tapi dia beranikan. Coba saudara-saudara, itu hanya bisa kita wujudkan dalam doa. Bahwa doa itu mengekspresikan betapa kita sangat mengasihi orang, sehingga
ucapan-ucapan yang betul-betul menunjuk kasih kita kepadanya bisa kita ekspresikan dalam doa. Dan Abraham menunjukkan itu. Jadi dia menunjukkan ekspresi kasihnya di dalam doanya, yaitu di dalam tawar-menawar. Karena begini, saudara yang terkasih, kita tahu pastilah Lot tidak sendiri. Ada istri, ada anak, mungkin ada menantunya, ada saudara-saudaranya yang mungkin menjadi saudara baik setelah dia tinggal di kota Sodom atau Gomora itu. Sehingga tidak mungkinlah hanya Lot yang dia harus selamat. Pastilah Abraham berpikir ada sahabatnya, ada temannya, ada anaknya. Sehingga dia meminta 10. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak menghukum kota itu kalau ada 10. Dan itulah ciri kita mengasihi orang, yaitu saat doa kita diisi oleh permohonan-permohonan yang betul-betul mengekspresikan kita tahu orang itu, kita hanya berpikir tentang dia, kita fokus kepada kebutuhannya, kita fokus kepada keluarganya, kita fokus kepada lingkungannya, bukan hanya sekedar berdoa, Tuhan saya mau berdoa untuk si A supaya dia sembuh, tapi kita juga berdoa, Tuhan tolong si A itu butuh ada pasti kebutuhan material, kita berdoa untuk kebutuhan material, kita seolah-olah kita berada pada posisinya yang mungkin pada saat itu dia tidak bisa berdoa karena begitu besar penderitaannya, sehingga kitalah yang mewakilinya, sehingga doa itu menjadi ekspresi kasih kita, isi doa itu menjadi ekspresi kasih kita kepada dia. Mari Ibu Bapak, kalau kita berdoa kepada orang yang kita kasihi, kita betul-betul memakai kata-kata isinya, permohonannya adalah memang permohonan yang mewakili seperti dia adanya. Jadi posisikan kita seperti orang yang kita kasih itu akan membuat isi doa kita akan menjadi isi doa yang luar biasa mengekspresikan kasih kita. Jadi doa membuat kita semakin mengasihi orang lain. Semakin banyak kita mendoakan orang itu, maka kita akan semakin mengasihi orang itu. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, kebenaran yang ketiga, apapun jawabannya, Abraham berserah kepada kedaulatan Allah. Kalau kita lihat akhirnya, Lot diselamatkan dengan cara kota itu dimusnahkan. Kota itu tetap dimusnahkan Allah, tapi Lot dan beberapa keluarganya selamat. Abraham setelah dia meminta 10, dia katakan dia pergi, dia meninggalkan Tuhan untuk Tuhan pergi ke kota Sodom dan Gomora. Dan Lot sampai di situ porsinya. Selebihnya dia serahkan kepada kedaulatan Allah. Dan dia yakin bahwa kedaulatan Allah akan memberikan jawaban doa yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Saudara-saudara, apapun doa kita kepada orang yang kita kasihi, percayalah kedaulatan Allah berlaku atas orang yang kita kasihi itu. Karena itulah yang terbaik di dalam hidup doa kita dan hidup orang yang kita kasihi. Percayalah, saat engkau mengasihi orang, saat pandemi ini, salah satu yang bisa kita wujudkan adalah dalam doa. Mari kita semangat mendoakan orang-orang yang kita kasihi, terutama kita dalam doa-doa fajar maupun doa Rabu maupun doa syafaat kita. Ada banyak pokok-pokok doa. Mari kita semangat untuk mendoakan saudara-saudara kita. Karena itulah ekspresi kasih yang bisa kita tunjukkan kepadanya. Dan Tuhan menyenangi kalau isi doa kita salah satunya tertuju kepada orang-orang yang kita kasih. Demikian firman Tuhan, semoga saudara-saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok dan simpatisan yang mendengar acara ini kembali ingat bahwa doa itu luar biasa. Doa itu adalah
media kita mengekspresikan kasih. Doa harus ditunjukkan dalam memposisikan diri kita seperti orang yang kita doakan, akan menghasilkan, akan berisi doa-doa yang luar biasa kepada Tuhan. Jangan ragu untuk berdoa kepada orang yang kita kasih dengan memposisikan seperti dia, karena itulah salah satu yang dilakukan Abraham. Dan yang ketiga, sebagai yang puncaknya, yakinlah kedaulatan Allah lah yang menjawab doa itu, dan itulah yang terbaik buat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami mendapat satu tokoh di Alkitab, yaitu Abraham, bagaimana mengekspresikan kasihnya lewat doa kepada keponakannya Lot. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu itu sangat terbuka. Personifikasi Engkau di dalam hati, personifikasi Engkau dalam kata-kata, dalam firman ini menunjukkan betapa Engkau merindukan doa-doa yang sangat istimewa kepada orang yang juga kami kasihi. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi. Dan ajari kami untuk mengkatakannya, mengucapkan doa itu seperti kami berada pada saat orang yang dikasihi. Dan yang ketiga terakhir Tuhan, kami percaya akan kedaulatan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang menjadi. Dan Tuhan Yesus, biarlah semangat kami berdoa untuk orang yang kami kasihi membuat juga kami semakin dan semakin lagi mengasihi dia. Sehingga firman-Mu yang mengatakan kami harus saling mendoakan, kami amini sebagai bagian dari kami semakin mengasihi orang yang setia, orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok dan simpatisannya yang menghadiri, yang mengikuti acara ini juga melakukan hal yang sama seperti Abraham. Sehingga berkat-berkat Tuhan kami peroleh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin